Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek dan Teknologi menyebut penghapusan jurusan IPA, IPS, dan Bahasa di tingkat SMA bukanlah hal yang baru. Kebijakan ini mulai diterapkan sejak 3 tahun lalu. Kepala Badan Bandar Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek, Anindito Aditomo, ada 50% sekolah yang menerapkan hal itu. Sementara untuk 2024 tercatat sudah sekitar 90-an sekolah yang menerapkan kurikulum merdeka. Pertama, apakah peserta didik boleh mengganti pilihan mata pelajaran di kelas 12? Oh, sebetulnya kalau peraturan dari pusat itu boleh mengganti. Cuma kita juga harus memikirkan masalah efektif dan efisiennya. Maka di sekolah ini kemungkinan tidak bisa. Karena dalam hal penjurusan itu sudah disesuaikan dengan jumlah guru seperti itu. Jadi kalau di SMA 6 bahkan tidak bisa, jadi harus mengikuti aja seperti itu. Pertanyaan yang kedua, di mana saja perubahan kurikulum merdeka ini dilaksanakan? Di mana? Di mana saja perubahan kurikulum merdeka ini dilaksanakan? Di seluruh Indonesia itu. Jadi kalau mulai tahun 2024 itu wajib di seluruh Indonesia. Asalnya kan berjenjang dari sekolah tertentu misalnya seperti itu. Tapi di SMA 6 ini sudah 2 tahun, berarti dimulai dari ajaran tahun 2023-2024. Kapan perubahan kurikulum pembelajaran ini resmi dilaksanakan? Di mana itu? Di sekolah atau di Indonesia? Ya, di sekolah. Di sekolah mulai tahun 2023-2024. Itu sudah 2 tahun dilaksanakan. Siapa yang membuat ide adanya perubahan kurikulum pembelajaran menjadi kurikulum merdeka? Sebetulnya kalau pihak sekolah hanya melaksanakan saja, sementara kalau ide itu berarti dari para pakar pendidikan di pusat. Kebetulan ini adalah Politeknik Pak Nadiem, berarti bisa diibaratkan idenya dari Pak Nadiem, ibaratkan seperti itu. Mengapa kita memerlukan kurikulum merdeka ini? Sebetulnya kalau mengapa itu penjelasannya juga dari pusat, ya, bahwa ini hanya penyempurnaan dan juga tidak ada hal yang baru. Misalnya untuk P5 dulu itu masalah Pancasila itu sudah disatukan dengan pembelajaran. Jadi kalau guru membuat RPP itu di sana ada P5 sebetulnya yang disatukan. Nah dari pihak pusat ternyata dari hasil penelitian kurang begitu terasa P5-nya, maka dipisahkan, di khusus ada P5 seperti itu. Ibaratnya seperti itu. Jadi bukan merubah sebetulnya, tapi menyempurnakan. Bagaimana dengan seleksi perguruan tinggi bila tidak ada penjurusan? Kalau ke perguruan tinggi, kalau jalur tes itu biasanya yang diteskan kalau sekarang cuma matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Jadi sebetulnya masalah penjurusan itu tidak terpengaruh. Kecuali apabila untuk jalur rapot, misalnya untuk masuk ke suatu jurusan, misalnya ke jurusan teknik, maka di sana harus ada nilai juga yang berhubungan dengan itu, misalnya fisika, matematik, itu seperti itu. Jadi kalau misalnya yang memilihnya sosial, jalur rapot tidak bisa teknik. Ya, jadi sebetulnya tidak terpengaruh juga masalah penjurusan.